Mangga. Ya, pembuatan kira-kira kelas ini harus bagaimana ya supaya tertib ketika diskusi nanti. Oh, mangga silakan. Di sini aja tuh. Ya, mangga. Oh iya, sok di sini aja. Duduk ya. Mangga. Dan makan natural aja, nanti ibu makan. Satu apa? Tertib. Tertib. Ya. Mau itu dulu. Sok, buat. Tidak memakai sepatu ke dalam kelas untuk menjaga kebersihan. Apalagi Piket teratur. acungkan tangan apabila Ingin bertanya. ya, acungkan tangan apabila ingin bertanya. Oke, next. Ada lagi? Ada lagi? Kelas. Izin, ya izin apabila akan keluar kelas. Oke, next. Ada? Atau cukup saja? Ada lagi? Tidak menggunakan HP. Ya. Tidak menggunakan HP saat pembelajaran atau saat baca Quran. Menggunakan handphone pada saat pembelajaran, ya, dari baca Quran, garis miring, atau pakai dan aja, dan apa tadi, baca Quran. Silakan dibacakan. Apakah ini cukup? Cukup. Baik, silakan dibacakan. Jadi yang pertama itu ada tertib. Yang kedua tidak memakai sepatu di kelas. Yang ketiga mengangkat tangan apabila ingin bertanya. Yang keempat izin apabila ingin keluar kelas. Yang kelima tidak menggunakan handphone pada saat pembelajaran dan membaca Al-Quran. Terima kasih KM ya yang sudah memimpin kesepakatan kelas. Mudah-mudahan kelas kita lancar sampai terakhir nanti. Nah, murid-murid yang solih dan solihah, sebelumnya Ibu ingin mengetahui dulu perasaan yang kalian rasakan hari ini seperti apa. Apakah kalian dalam kondisi bahagia, dalam kondisi menyenangkan? Silahkan kalian sampaikan. Kalau begini apa ya? Bahagia ya, lope-lope gitu. Kamu nggak ada ya HP-nya? Boleh di sini. Ayo sok. Ayo. Yang ada di HP di HP. Yang ada di HP di HP. Yang ini kamu nggak ada di sini. HP-nya dipakai kan? Nggak apa-apa di sini. Ayo, yang nggak ada di sini aja. Pinjam dulu. Woi, smiley ya, full smiley. Yang mana? Nah, smiley. Oke, bahagia. Yang lainnya? Ayo dong, yang di sini aja, di sini aja. Ayo, coba. Di sini aja nggak apa-apa. Yang mau di sini sini sini. Udah, woi. Lihatlah, lihatlah. Bunga-bunga.
beliau? Ayahnya Nabi Muhammad. Iya betul, kamu jangan ragu-ragu. Ali bin Abi Thalib. Siapa? Sahabat Nabi. Ya siapa? Iya, sepupu sekaligus sahabatnya. Kemudian Ali ini terkenal sebagai orang yang bagaimana? Dermawan. Dermawan. Ya. Kemudian ada yang tahu nggak Bukhairah? Bukhairah itu nama apa gitu? Dia pernah menyampaikan sesuatu yang penting buat Nabi Muhammad. Ada yang tahu? Bukhairah? Siapa? Pendeta ya? Bukhairah itu pendeta yang mengenali kenabian Nabi Muhammad. Oke. Selanjutnya Siti Aminah. Siapa? Istri siapa? Bukan, istrinya ayahnya Nabi Muhammad. Tapi beliau adalah ibunya Nabi Muhammad. Halimatus Sa'diyah. Dia menyusuinya, ibu susu ya. Khadijah. Istrinya Hai Khadijah. Hebat ya. Guru saya lah gitu ya. Oke, lanjut. Tujuan pembelajarannya yaitu mengkategorikan sejarah perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah ke dalam 3 fase ya. Pertama pada saat Nabi lahir sampai remaja, kemudian pada saat Nabi diangkat menjadi Rasul, yang ketiganya strategi perjuangan Nabi Muhammad ya. Kemudian menjelaskan strategi dakwahnya. Gimana sih dakwah beliau di Mekah? Selanjutnya ini peta konsepnya ya, yang tadi aku gambarkan bahwa perjuangan Nabi Muhammad itu dibagi menjadi 3 fase, diantaranya pada saat lahir sampai wafat, tapi dipastikan lagi sampai remaja, kemudian pada saat dari remaja sampai diangkat menjadi Rasul, dan strategi dakwahnya di Mekah tuh kayak gimana gitu. Awalnya diam-diam sampai terang-terangan ya. Oke, lanjut. Nah sekarang kita akan diskusi kelompok. Pemilihan kelompok disesuaikan dengan peta konsep yang ini ya. Kelompok pertama yang akan membahas tentang fase Nabi Muhammad pada saat lahir sampai remaja. Yang kedua pada saat beliau diangkat menjadi nabi. Yang ketiga pemilihan kelompok. Ayo, kamu mau nomor berapa? Ayo. 1. Nomor 2. Jangan dulu di sini. Kita akan sok siapa yang akan menjadi pengikut dia? Enggak. 2. 3. Boleh. 4. Sok Anda silakan ikutan bersama materi yang kamu pilih. Mangga silakan. Mau ke 1 mau ke 2 mau ke 3? Boleh silakan. Satu. Pemimpin suku di depan Pak. Kepala suku di depan, kepala suku. Ya. Batasnya berapa tadi Pak? Batasnya 4. Lebih dari 4. Batasnya 4. Dengan kepala suku 4. Kamu ya udah. Ini berarti 3 ke sini. Keempat, saya kamu di 4 di sini Pak. Nah, ini kelompoknya. Silakan duduk sesuai kelompoknya.
Bener. Lupa Gede. Ada kita, ada Artinya kita akan mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian laksanakan tadi. Nah, kelompok pertama dari Ibu persilahkan. Silakan. Ayo semangat bergerak. Bukan friend. Oke. Mangga, silakan. Ini kan itunya betul? Slide-nya itu kan? Silakan. Paling dia di tengah saya, di tengah. Subhan di tengah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan perjalanan Nabi Muhammad dari lahir hingga remaja. Takbir. Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Yes. Nabi lahir 12 Rabiul Awal tahun Gajah bertepatan tanggal 20 April 57 Masehi. Ayahnya meninggal saat Nabi berusia 6 bulan, lalu diasuh penyusu hingga 5 tahun. Saat Nabi 6 tahun ibunya wafat, lalu diasuh kakeknya sampai 8 tahun. Lalu diasuh pamannya di usia 12 tahun. Nabi dikenalkan ilmu perdagangan dan Nabi berdagang hingga 3 tahun. Nabi lahir di Mekah, dibesarkan di sana hingga 10 tahun mencapai remaja. Lalu mereka berdagang di kota Basra di wilayah Syria. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, ibunya Siti Aminah. Lalu pamannya bernama Abu Thalib. Kakeknya Abdul Muthalib yang menyusuinya bernama Halimah Sadiah. Dan saat perjalanan dagang ada pendeta yang bernama Buhairah. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Kasih wabarakatuh. kesempatan bertanya dulu. Enggak, oh baiklah. Coba aja langsung silakan. Demikian. Demikian presentasi kami. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Selanjutnya kelompok 2. Maaf itunya di Subhan ditempel di situ. Di situ tuh, di nabon. Kasih kesempatan nempel dulu ya. Kayaknya mau dioperatorin sama ibu. Ya ada, ini cuma satu ini doang. Oh iya. Ini bentuknya poster ya. Ya baik, kelompok 2 ini bentuknya poster ya tentang diangkatnya Nabi. Silahkan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kami dari kelompok 2 yang beranggota Raisya, Siva dan Natasha akan mempresentasikan diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Sebelum kita mulai presentasi, kita mau nunjukin dulu yel yang kita buat. Baiklah. Siapa yang ibu mau ikutan ya lah. Tapi cuma singkat, tapi nggak apa-apa. Yang penting ada ya. Ya. Kelompok 2 cerdas, kreatif. Kreatifnya ke sini apa ke sini? Ke sini. Baiklah, ulang lagi. Kelompok 2 ceria, cerdas, kreatif. Kreatif. Oke. Baiklah, lanjut silakan. Jadi hari ini kita akan membahas tentang diangkatnya Nabi Muhammad SAW menjadi Rasul. Pada 17 Ramadan, yaitu bertepatan pada kelahiran Nabi Muhammad yang ke-40, Nabi Muhammad melakukan uzlah. Apa itu uzlah? Yaitu mengasihkan diri yang bertempat di Gua Hiro. Pada saat itulah malaikat Jibril mendatangi beliau dan memberi wahyu pertama. Wahyu pertama yang diberikan yaitu Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama
tidak bertanya sih. Kalau begitu cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Tadi katanya mau ada operatornya. Silakan. Mau ya dulu, boleh Ibu akan siapkan dulu. Mangga silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Sebelum itu kami akan memperlihatkan yel-yel dari kelompok 3. Kelompok 3 semangat. Semangat. Bisa kan kita ikutan? Strategi dakwah Nabi Muhammad SAW secara sembunyi-sembunyi. Rasulullah SAW mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat berdakwah Nabi Muhammad SAW, tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arqam bin Abil Al-Azumi. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal as-sabiqun al-awwalin yaitu Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah, dan Ummu Aiman. Setelah Nabi Muhammad SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, maka turunlah wahyu ketiga. Wahyu ketiga akan dibacakan oleh Farah. Quran Surat Al-Hijr ayat 94-95. Bismillahirrahmanirrahim. Wasdal bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Inna kafaina kal mustahjiin. Sadaqallahu azim. Dan wahyu selanjutnya Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 214-215. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin. Sadaqallahu azim. Sekian dari kami presentasi kelompok 3. Maaf apabila ada salah. Ada mau Mungkin ada bertanya yang mungkin? bertanya? Silakan. Tidak. Ada yang mau bertanya? Ada? Tidak? Kami tutup presentasi dari kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan diskusi kami mengenai meneladani nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW di Mekah dalam menegakkan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok 4 Kelompok 4 bisa. Ikutan dong kita. Kelompok 4 Bisa. kayaknya ini lebih semangat lagi loh. Coba kamu pakai semangat. Kelompok 4 Bisa. Oke. Sekali lagi ya semuanya ya. Kelompok 4 Bisa. Oke, bagus. Lanjut silakan. Nilai-nilai perjuangan Nabi Muhammad SAW diantaranya 1. Pantang menyerah. Contohnya, pantang menyerah dalam mendapatkan rezeki, pantang menyerah mengajak teman, berbuat hal yang baik, pantang menyerah dalam menyebarkan kebaikan. 2. Berani menentang sesuatu hal yang salah, berani tampil di depan umum, dan berani mengakui kesalahan. 3. Ada tabah dalam menghadapi masalah, tabah dalam menghadapi cacian dan makian, dan tabah saat orang lain tidak menghargai kita. Yang keempat ada amanah menjaga barang titipan, amanah dalam menjaga rahasia, dan amanah dalam menjalankan suatu perintah. Dan yang kelima adalah
optimis mendapat nilai ujian yang bagus. Yang kedua, ada optimis saat melakukan kegiatan yang baik, dan ada selalu berusaha optimis ketika berada dalam posisi sulit. Baik, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Putar ke sini itunya. Jadi kan katanya optimis dalam melakukan satu kegiatan. Kegiatan apa yang bisa disebut optimis dalam hal tersebut? Maksudnya optimis dalam melakukan kegiatan itu optimis dalam melangsungkan kegiatan tanpa rasa pesimis dan tetap berusaha berpikir positif dan berusaha yang terbaik. Ya. Terima kasih. Baik, sekian dari kami. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya yang Soli dan Solihah. Tadi kalian sudah mempresentasikan semua produk yang kalian buat, dan luar biasa ya tadi, terutama pembuatan-pembuatan yang membutuhkan waktu seperti PowerPoint. Kemudian kamu tadi juga membuat tabel ya, sederhana tetapi memang itulah karya ya. Kita harus mengapresiasi apapun yang kita buat. Insya Allah nanti ke depannya akan lebih baik lagi ya. Mari kita simpulkan dari pembelajaran hari ini, yaitu tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Tadi terbagi menjadi 3 fase, diantaranya adalah fase ketika Nabi dilahirkan sampai Nabi remaja yang dibahas oleh kelompok 1. Kemudian yang kedua adalah dari mulai Nabi diangkat menjadi Rasul, kemudian bagaimana strategi dakwahnya Nabi tadi sudah dijelaskan, dan terakhir oleh kelompok 4 itu mengenai di situ banyak teladan yang bisa kita teladani. Di antaranya yaitu ketika muda itu Nabi terkenal sebagai Al-Amin, itu Al-Amin atau terpercaya. Berarti dari mulai muda itu beliau tuh memang sudah akhlaknya sudah mulia gitu ya. Apalagi setelah diangkat Rasul, dan kita bisa mempelajari semua itu atau meneladani semua itu melalui apapun yang dilakukan oleh Rasulullah, termasuk strateginya. Nah, ini kita simpulkan. Kita bisa belajar dari mereka ya. Kemudian dalam bergaul harus bisa memilih teman yang dapat mengajak kepada hal-hal yang positif. Ini adalah teladan yang kita pelajari hari ini ya. Ada nggak dari kalian yang mau disampaikan teladan hari ini setelah mempelajari dakwah Nabi apa? Buat kalian aja secara pribadi. Buat yang tadi kelompok ini, tadi kamu bilang optimis ya. Ada lagi ya? Saat presentasi bagaimana? Berani presentasi. Ibu hari ini boleh ya apresiasi yang terbaik buat kalian, luar biasa. Cara kalian penyampaiannya, isi materinya, pembuatan produknya, kalian sangat luar biasa. Oke, untuk hari ini kedepannya ingin belajar seperti apa? Apakah kalian ingin lebih banyak produk atau ingin ada request mangga? Bu, nanti ke depan saya ingin belajar begini mangga. Ada? Ke depan ingin ada usulan nggak? Tetap seperti ini ya, tapi dimodifikasi jadi lebih menyenangkan lagi ya. Sebenarnya yang bisa menyenangkan itu adalah kalian. Ya, ketika kalian aktif, kalian senang dan ibu pun senang ya. Insya Allah kita akan selalu berusaha ya. Kemudian untuk hari ini ibu ingin, tadi kan kita sudah ngasih di awal, ibu sudah tahu perasaanmu. Nah, ibu pengen tahu sekarang perasaanmu di akhir gimana gitu ya. Oke, sekarang masuk lagi ke Telegram, silahkan. Ayo kasih lagi emot. Ayo, ini yang lope-lope lucu sekali ya bebeknya. Oke, smile. Yang lain udah ini? Udah berapa? Yang pegang HP? Oke. Kamu mau di sini? Udah. Oke, yang lain yang ada mau di sini kamu? Ayo, mau kasih emot? Oke, hari ini. Baik, ya. Kita cukupkan sampai di sini dulu ya.
Semua udah ngasih emot nih, udah ada jempol nih, ada jempol. Ada jempol. Oke. Semuanya ada jempolnya bagus. Udah semua belum? Udah? Udah? Ayo. Ini mau kasih? Ayo sok. Bingung? Cari yang kamu sukai aja. Oke, satu lagi ya, kita kasih kesempatan satu. Nah, oh ini dia orang musim dingin, ya. Oke, kita tutup, tapi jangan dulu di-cut ya. Siapa yang mau memimpin doa kafaratul majelis? Kita pembelajarannya cukup sampai di sini ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi ibu khususnya dan bagi kalian teman-teman. Ya. Oke, silakan yang mau memimpin doa kafaratul majelis boleh sama KM atau yang lainnya, Mak. Sama KM? Alhamdulillah pembelajaran sudah selesai. Alangkah baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kafaratul majelisnya? Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya anak-anakku yang soleh dan solehah.